Oke, selamat siang. Saya hobi aja sih ya. Jadi ini konten mengenai hobi. Saya membagikan sedikit pengalaman saya ya mengenai ngoprek-ngoprek. Ini kita perkenalkan dulu. Ini adalah lampu tenaga surya. Ya, lampu tenaga surya itu adalah lampu yang bisa dipakai. Dia sistemnya dicas oleh matahari, jadi Anda dapat free energy ya. Jadi dicas oleh matahari, ditampung oleh baterai, malam Anda bisa pakai cahayanya ya seperti itu. Nah ini saya boleh beli di online, tetapi kita di sini kita oprek ya, kita oprek supaya pengecasannya lebih besar, baterainya di-upgrade menjadi lebih terang segala macam, dan panelnya bawaan dari pabrik itu biasanya cuma dikasih 6 volt ya, 6 volt. Saya beli di online, ini satu paket lampu ininya berikut panelnya, tetapi panelnya dikirimkan ke saya dalam keadaan remuk, dalam keadaan pecah. Jadi kan panelnya rusak, kita sudah komplain-komplain, dikirimkan pecah lagi, capek dah, udah intinya kita modif. Nah, yang menjadi masalah adalah solar panel dalam umumnya itu menghasilkan tegangan 18 ya pada saat peak, atau biasanya kita pakai untuk ngecas 12 volt. Jadi panel-panel pada umumnya 18 volt yang umumnya ya, ada juga mungkin yang keluarnya 24 atau 48, tapi kita tidak bahas itu. Nah, kebanyakan adalah panel yang umum dijual itu peaknya 18 volt. Nah, sedangkan ini harus menggunakan panel peaknya 6 volt. Nah, saya merasa kesulitan dan saya sudah mempunyai panel yang di atas genteng, jadi kita mau ambil setrum dari panel di atas genteng itu untuk ngecas ini. Nah, sedangkan kan dia butuhnya 6 volt. Nah, panel kita 18 volt. Nah, saya menggunakan modul ini. Ya, menggunakan modul ini. Nah, sebelumnya kita sudah install menggunakan modul ini, ternyata sering error. Errornya itu begini. Ini XL 4015 ya kalau nggak salah ya. Ya, 45 ini banyak sekali dijual di online. Ini adalah step down ya, step down DC DC converter, tapi dia ada constant voltage dengan constant current. Jadi ada penstabil tegangan dengan penstabil arus. Nah, ini tipe yang modelnya begini ya. Nah, ini juga ada, saya beli di online juga ya. Sama tipenya untuk constant voltage dan constant current ya, 4015 kalau nggak salah. Awalnya saya install menggunakan ini, tetapi ada problem begini. Kan kita bisa jadi tujuan untuk constant voltage adalah karena inputnya dari panel 18 volt, jadi kita kasih outputnya 6 volt untuk ngecas modul panel ini. Nah, kemudian untuk ngecas baterai lithium ini kita setting 1 ampere aja arusnya, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar ya terlalu besar, terlalu matang nanti. Matangnya dalam arti jebol ya, baterainya gembung, rusak. Walaupun di sini sudah ada BMS, saya cek ya, itu ada BMS-nya di dalam di baterai litiumnya, tetapi kita harus batasi lah ya. Saya membatasi perkiraan adalah 1 ampere. Nah, permasalahannya adalah kalau menggunakan driver ini pada saat pagi hari misalnya jam 7, voltasi sudah ada mungkin tapi belum peak ya, mungkin di 15 16 volt. Nah, ampernya belum keluar. Nah, ampernya belum keluar, sedangkan kan si modul ini ngecas ke baterai ini 1 ampere, karena kan pas pada pagi hari pasti kosong ini baterai. Kenapa kosong? Karena malamnya kan malamnya dipakai. Pagi-pagi baterai kosong, kita ngecas 1 ampere, panelnya belum terjemur dengan maksimal, mungkin hanya masih mengeluarkan arus setengah ampere. Nah, konverter ini menjadi error, tidak bisa mengontrol arusnya dengan benar. Jadi waktu jam 12 siang produksi ampernya gede, kontrol 1 ampere ini ngaco di modul ini. Jadi kita mesti cabut lagi, pasang lagi. Tapi kan nggak mungkin, ini kan adanya di atas
di atas plafon atau di genteng atau di atas gitu ya. Ribet dong ya. Jadi pakai ini error. Berapa kali saya cek kok malah malam kok ngedrop gitu ya. Oh, ternyata siangnya nggak ngecas. Jadi error lah ini pokoknya. Jadi kejadiannya ini ya pas pada pagi hari mulai ngecas, arusnya belum cukup, tetapi dia butuh output 1 ampere, pokoknya ini driver menjadi error. Nah, saya coba cari lagi driver yang lain sama constant current, constant voltage, ternyata ini driver lebih bagus ya. Lebih bagus loh, padahal ini ukurannya lebih gede ya. Sama nih 4015 kalau nggak salah XL ya. Di sini maksudnya ada tulisannya, tapi kan kita sudah tempelkan heatsink ya untuk pendingin ya, jadi nggak kelihatan tuh kodenya. Nah, ini banyak sekali dijual di online ya. Oh, ini juga udah saya tempel. Yang belum saya tempel nggak ada ya. Nah, kalau yang versi ini constant voltage aja ya, nggak ada pengatur arus. Nah, kalau Anda modif beginian tanpa yang constant current, dia mengecas gede banget ampernya, bisa sampai 10 ampere masuk ngecas ini ya cilaka, walaupun kita setting 6 volt ya. Jadi kita ganti menggunakan modul ini ternyata lebih bagus ya, padahal sama ya, padahal sama. Nah, saya nggak tahu juga datasheetnya bagaimana rangkaiannya ya, macam-macam, karena namanya rangkaian kan bisa saja berbeda gitu ya. Tapi intinya adalah dari praktek pengalaman saya bagus yang merah ini dibandingkan ini. Untuk kasus saya ya, untuk kasus saya adalah saya butuh constant current, walaupun inputnya currentnya nggak sampai, juga harus tetap dibatasi ya, minimalnya berapa. Tapi di saat input arusnya sudah besar, outputnya juga ya harus stabil, jangan ngikutin input gitu ya. Kalau ini ngikutin input ngaco nih ya. Jadi dari pengalaman saya ini lebih baik, lebih bagus ya. Nah, ada juga saya lihat di YouTube teman-teman ada yang memodif panelnya dari yang panel 18 volt itu dikerok belakangnya diubah ke 6 volt. Tapi kalau seperti itu kerjanya kelihatannya berat ya, ngerusak solar panel. Kecuali Anda mempunyai panel yang bekas sudah nggak kepake. Nah, panel saya 18 volt di genteng, mau nggak mau ya kita hanya bermain di modul controller aja gitu ya, karena panelnya pecah ya. Saya sudah komplain berapa kali, dikirimkan pecah lagi ya, pecah lagi karena ya yang jual bukan orang Indonesia, yang jual dari orang Cina sana ya, nggak ngerti bahasa Indonesia apa bagaimana. Saya sudah ngomong pakai bahasa Inggris, dikirimkan tetap pecah ya. Mau nggak mau sudah nyerah panelnya, ya udah kita ganti aja deh ya. Nah, kita modifikasi menggunakan ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton.